Melihat limpahan potensi energi terbarukan Indonesia menjadi penting untuk memulai ekspor renewable energy dalam menjaga keseimbangan ekologis dan ekonomi lintas kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang kami hormati, serta para pemerhati Green Konstitusi yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Segmentasi ini mempertemukan kita kepada tim pro dan tim kontra melalui mosi perdebatan bertajuk Pemberlakuan Ekspor Renewable Energy di Indonesia. Berdirinya saya di sini selaku pembicara pertama untuk tim pro dan tim kontra akan menavigasi alur perdebatan tim agar berjalan secara kondusif. Lingkup argumentasi saya akan dimulai dari terminologi, landasan filosofis, dan ekologis. Dewan Juri yang kami hormati, sebagaimana dilansir melalui International Energy Agency, renewable energy adalah jenis energi baru yang bersumber dari proses alam yang dapat diisi ulang secara berkelanjutan. Berkaca pada definisi tersebut, renewable energy tidaklah sama seperti non-renewable energy, mencakup minyak dan batu bara yang masih kita ikut sertakan dalam upaya pemenuhan industri nasional dan perimbangan terhadap neraca perdagangan. Kecenderungan Indonesia menggunakan non-renewable energy sebesar 85% bukanlah merupakan praktik yang layak untuk dilanjutkan. Hal ini tentunya dilakukan dengan pertimbangan atas keadilan ekologis dan keadilan sosial. Senada dengan neraca gas Indonesia pada tahun 2022 hingga 2030 oleh Kementerian ESDM, Indonesia akan mengalami surplus gas hingga 1.715 standar kaki kubik per hari yang berasal dari beberapa proyek potensial seperti listrik, amonia, dan hidrogen. Namun, rancangan kebijakan ekspor energi tersebut haruslah dipertimbangkan melalui beragam sudut pandang dengan melibatkan partisipasi aktif dalam memproyeksikan konsep untung dan rugi. Terlebih dahulu, memprioritaskan pasokan dan pembangunan energi terbarukan untuk keperluan dalam negeri. Argumentasi saya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua selaku tim pro dan pembicara ketiga selaku tim kontra. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan saya Sarah Zarika Dwi Putri sebagai pembicara kedua tim pro. Baru-baru ini Kementerian ESDM telah sepakat bekerja sama dengan pemerintah Singapura untuk melakukan ekspor listrik rendah karbon solar PV yang merupakan salah satu bentuk energi terbarukan. Energi terbarukan paling besar di Indonesia sendiri disumbang dari solar PV sebesar 50%, walaupun potensi reserve paling tinggi dimiliki oleh hydropower. Beberapa alasan tim pro menyetujui mosi ini yaitu ada 5. Yang pertama, walaupun dilakukan ekspor, tidak akan terjadi kekurangan sumber daya di dalam negeri karena jumlahnya di Indonesia sangatlah berlimpah. Yang kedua, penyetujuan kebijakan ekspor ini akan membuka peluang investasi. Selama ini, transisi energi terbarukan masih terhalang biaya karena kos yang diperlukan untuk prosesnya tergolong besar. Bentuk ekspor IT ini akan membuka pintu bagi pihak investor asing. Mereka akan berinvestasi dengan bentuk mendanai prosesnya yang tentu mensyaratkan timbal balik berupa produk yang dihasilkan akan diekspor ke negara mereka. Ini akan memberikan dampak positif karena besarnya biaya transisi energi memang perlu disokong oleh investor asing agar mempercepat proses industrialisasi. Yang ketiga, pengurangan ketergantungan dengan ekspor non-renewable dan juga menjadi peluang devisa negara. Tidak seperti bahan non-renewable yang biasa diekspor dalam bentuk mentah tanpa diolah terlebih dahulu. Renewable energy perlu diolah sebelum diekspor keluar. Harapannya dengan biaya dari investasi asing tadi, hilirisasi dapat dicapai dan Indonesia mampu memproduksi solar, panel, dan baterai di dalam energi sendiri. Selain itu, ditinjau dari segi kualitas, jumlah renewable energi lebih banyak daripada non-renewable. Apabila dilakukan ekspor, devisa yang masuk pun tentu akan lebih besar. Yang keempat, meningkatkan kualitas teknologi dan SDM dalam negeri. Karena renewable
energi harus diolah terlebih dahulu. Itu artinya mengekspor listrik harus memiliki teknologi yang dipersyaratkan guna bisa memproduksi listrik tenaga surya dan mengirimnya ke Singapura, baik teknologi infrastruktur maupun juga tenaga kerja profesional. Diterapkannya kebijakan ekspor ini tentu secara tidak langsung mendorong kualitas SDM agar dapat mengimbangi teknologi yang semakin maju. Dan yang terakhir, menggunakan para pemodal lain untuk ikut. Dengan menyetujui kebijakan ekspor itu, akan ada investor asing dari negeri importir yang masuk apabila dalam prosesnya berjalan dengan baik dan investornya dapat serta ini akan menarik pemodal lain berani berdatangan untuk investasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan saya Delia, pembicara ketiga sebagai tim kontra. Dari banyaknya opsi energi terbarukan, pada kasus ini kami terkhusus meninjau energi baru terbarukan dari solar PV. EBT solar PV ini juga menjadi prioritas utama untuk dikembangkan oleh pemerintah karena ini merupakan energi terbarukan yang paling cocok dengan kondisi iklim di Indonesia. Namun, ada beberapa kerugian yang akan ditimbulkan dari kebijakan ekspor energi terbarukan ini apabila diterapkan. Di antaranya, itu yang pertama, ada target dalam negeri kita itu masih belum tercapai. Perpres nomor 79 tahun 2014 itu menyebutkan 23% sumber energi utama ditargetkan dari sumber energi terbarukan pada tahun 2024 dan 30% pada tahun 2050. Melihat status quo kita sekarang, solar panel PV yang sudah diinstal itu baru 78,5 MW dari target 207,898 MW pada tahun 2050. Hal ini tentu masih sangat jauh dari target yang sudah kita tetapkan. Kiranya pemerintah harus lebih fokus terlebih dahulu untuk mencapai target dalam negeri, lalu apabila target tersebut sudah terpenuhi, tidak apa-apa untuk selanjutnya melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, selanjutnya, kebijakan ini itu nggak serta-merta membuat Indonesia dilihat sebagai negara yang sudah bertransisi ke energi bersih terbarukan di kacamata global. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Walaupun kita negara Indonesia sebagai eksportir nih, di mana teknologi energi terbarukan akan dikembangkan di negara kita sendiri, bisa saja karbon kreditnya itu akan diambil alih oleh negara importir. Jadi, di mata global, negara importir inilah yang akan dilihat bahwa transisi energi bersihnya itu lebih maju. Untuk itu, penerapan kebijakan ini sangat riskan karena apabila tidak benar-benar ditinjau dalam hal regulasinya apa saja, ketentuannya apa saja, ini malah bisa merugikan negara kita sendiri. Kompetitif dalam pencapaian energi terbarukan 100% di tahap global pun bakal mengalami penurunan. Lalu yang ketiga, masyarakat itu tidak akan langsung bertransisi ke energi bersih. Kenapa? Sekarang kita terkena harga energi baru terbarukan itu mahal karena biaya perawatannya dan pengembangannya itu yang mahal. Oke lah, walau kita akan melakukan ekspor energi terbarukan ini, akan mendatangkan investor asing yang akan membantu secara pendanaan, membantu kita dalam proses industrialisasi, namun harga dari energi terbarukan ini kita nggak dapat pastikan apakah akan langsung turun. Harga listrik PLN aja itu udah sangat murah sekarang dibandingkan dengan harga listrik solar panel. Harga listrik solar panel itu sekarang dipatok seharga 8.786 per kWh. Sedangkan gas alam itu cuma 806 perak per kWh. Harganya ini udah sangat terpantau jauh dan ini tentu membuat masyarakat berpikir dua kali untuk langsung bertransisi ke energi bersih, apalagi dalam hal pemerataannya di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, ditinjau dari segi ekonomi, ini beresiko tinggi. Kenapa bisa dibilang begitu? Masyarakat tadi gak bakal serta-merta bakal langsung menggunakan energi terbarukan ini. Mereka gak bakal langsung bertransisi ke energi terbarukan. Maka balik modalnya yang udah diberikan investor itu tadi, itu bakal akan terjadi lama. Dan kemungkinan terburuk yang bisa aja terjadi, kita malah perlu mengganti modal yang udah diberikan investor ini. Kita gak dapat untung, malah harus mengganti uang yang sudah diberikan investor. Selain itu, jika investor dari negara importir ini dilihat tidak settle oleh negara-negara lain, oleh negara-negara luar, ini akan memicu ketakutan para investor lain untuk menanamkan modalnya
dan akan menjadi masalah yang berkepanjangan yang bisa merembet ke banyak hal. Yang terakhir, masih banyak kebijakan lain yang perlu ditinjau agar dapat membawa Indonesia mencapai target net zero emission. Apabila pemerintah memang ingin serius agar Indonesia mencapai target net zero emission, kami rasa masih ada kebijakan lain yang perlu diprioritaskan dibandingkan ekspor renewable energy ini. Salah satu kebijakannya yang ada sekarang yaitu PLN menyediakan renewable energy sertifikat buat industri di Indonesia, karena salah satu syarat industri itu agar dapat melakukan ekspor, mereka harus terbukti menggunakan energi baru terbarukan. Nah, tapi yang perlu dipertanyakan, pemberian REC ini udah banyak, tapi kenapa angka kita dalam bertransisi energi bersih itu masih rendah? Inilah kami rasa yang masih perlu ditinjau ulang oleh pemerintah. Perlu dilakukan penelusuran ulang apakah perusahaan tersebut memang benar-benar menunjukkan dukungannya dalam mengembangkan energi baru terbarukan sekaligus menekan pelepasan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim ini sendiri. Apabila pemerintah dapat melakukan pengawasan dengan baik, tentu angka kita dalam dilihat secara mata global untuk mencapai net zero emission itu akan jauh lebih meningkat, dan ini akan kami rasa menjadi lebih solutif daripada syarat perdebatan pada kali ini. Bangga sebagai tim kontra. Terima kasih. Berakhirnya argumentasi dari pembicara ketiga tim kontra, maka berakhir pula lah sesi perdebatan kita kali ini. Izinkanlah saya selaku pembicara pertama untuk menyimpulkan alur perdebatan kita kali ini. Pembicara kedua tim pro merangkum bahwa potensi berlimpah sumber daya terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia harus dikanalisasi dengan baik untuk mendatangkan surplus energi bagi cadangan devisa negara. Secara bertahap, potensi tersebut akan membuka peluang kerjasama regional dalam upaya peningkatan kualitas teknologi maupun pengelolaan sumber daya terbarukan. Pembicara ketiga tim kontra menyatakan bahwa rancangan ekspor renewable energy Indonesia masih banyak mengalami kekurangan. Rancangan tersebut juga tidak memprioritaskan pasokan energi dalam negeri sebab dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pemerataan pembangunan teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bangga menutup kasus, Jaya Wijaya, Jaya Jaya Jaya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.